dari 201. Kita dampingi, kita berikan program, kita tingkatkan kapasitas pengelola dan pengawas koperasinya, kita tautkan dengan beberapa program nasional maupun daerah. Alhamdulillah tahun ini dari 19 saja ini sudah meningkat, sekarang sudah 58 kategori koperasi yang sehat sekolah. Lalu kenapa saya harus datang ketemu dengan anak Gen Z di seluruh wilayah utama? Nah, ini kembali lagi ada yang mendasarinya. Sebagai penggerak koperasi, saya melihat 201 jumlah koperasi se-Kota Mojokerto yang terdaftar, tidak ada satupun koperasi yang anggotanya adalah generasi Z dan generasi milenial atau generasi Y. Mayoritas generasi X ke atas, baby boomer dan bahkan lansia-lansia. Nah, ini yang membuat kenapa saya harus datang ketemu sama anak-anak Gen Z. Padahal kita tahu tadi Z-nya masih ingat gak? Koperasi apa tadi? Koperasi Soko Guru Perekonomianku. Ada yang tahu apa artinya Soko Guru? Pilar penyangga utama. Ada yang tahu? Apa artinya Soko Guru? Ada yang tahu? Dari guru. Berarti ini adalah sekolah ke-8 yang menjawab dengan jawaban yang sama. Soko dari itu. Soko Guru itu pilar utama kalau di rumah. Soko Guru dari guru benar. Jadi Soko Guru kalau di Jawa itu apa? Tiang utama. Tiang penyangga kekuatan. Kalau di ruangan ini Soko Gurunya ini mungkin yang nempel di pilar ini namanya Soko Guru. Ini kelihatan ya? Tradisional kan ada 4. Kelihatan ya? Yang tiang utama. Itu adalah Soko Guru. Coba kita bayangkan, apakah gedung ini masih akan berdiri ketika tidak ada Soko Gurunya? Masih akan berdiri jika tidak ada Soko Gurunya? Enggak. Jadi Soko Guru itu adalah tiang penyangga yang diterjemahkan sebagai kekuatan. Kalau koperasi hanya dibina oleh generasi-generasi X ke atas, padahal kita yang generasi X ini, generasi boomer, ini akan ada masanya habis dan digantikan oleh kalian semuanya generasi Z, generasi milenial. Maka tentu keberadaan kami ini yang akan tergantikan oleh kalian semua harus dipersiapkan. Kalian semuanya harus memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan kita yang hari ini menduduki jabatan-jabatan strategis. Selevel gini kok nggak sewa saja soundnya. Itulah kenapa anak-anak kalian semua harus memahami betapa pentingnya berkoperasi. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada kalian. Sekarang kan eranya sudah era digital. Segala sektor atau bidang kehidupan manusia tidak lepas dari teknologi informasi. Semua bidang sekarang telah memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi menjadi keniscayaan di dalam seluruh sektor kehidupan kita di saat ini. Saya ingin tanya, dari semua anak-anak yang hadir di sini Gen Z, siapa yang tidak punya sosial media? Siapa yang tidak punya akun sosmed? Gak ada kan? Gak ada ya? Ada yang gak punya akun sosmed? Ada gak? Gak ada kan? Semua pasti punya. Bahkan satu anak bisa punya lebih dari satu. Ada yang punya 3, punya 5, betul ya? Betul. Nah,
pengalaman yang sudah pernah kalian lakukan, diceritakan di sini. Menggunakan sosial media apa dan sudah berapa lama ya? Sosial medianya apa, sudah berapa lama dan keuntungannya itu seperti apa? Kalau menghasilkan uang, berapa banyak uang yang dihasilkan? Kalau dalam bentuk lain misalnya prestasi, award atau apapun disampaikan. Apa itu yang bisa dihasilkan dari sosial media? Sebelum menyampaikan itu, perkenalkan nama dan dari kelas berapa. Oke, bisa dipahami ya? Baik, silakan. Dari ujung dulu. Nama saya Jessica Medina dari kelas 11 IPS 1. Silakan dilanjut. Jadi pengalaman saya berjualan itu, saya berjualan lewat aplikasi Twitter, Instagram, sama e-commerce kayak Shopee, Tokopedia gitu. Barang yang saya jual itu bentuknya merchandise. Ya. Merchandise-nya dari mana? Merchandise-nya saya biasanya ada yang kayak reseller gitu, kayak di Indo, atau ada yang belinya di luar negeri kayak di Jepang atau di Korea lewat web gitu. Terus nanti buat belinya itu harus melewati di website sendiri. Sudah berapa lama? Saya dari 2022 awal, udah 1 April. Berarti sudah hampir 2 tahun. Oke, silakan keuntungannya. Kalau buat keuntungannya itu nggak tetap, tapi kayak dalam mungkin mingguan. Ya, keuntungannya bisa mingguan, bisa dalam seminggu langsung dapat atau dalam 2 minggu gitu. Paling sedikit sekali transaksi itu sekitar 50 atau 60 ribu. Paling banyak hampir 2 juta. Tepuk tangan buat Jessica. Perkenalkan, nama saya Karen Margareta, biasa dipanggil Karen. Saya dari kelas 10-2. Saya mulai jualan itu kelas 8 SMP. Awalnya cuma membantu teman mempromosikan dagangannya. Terus lewat WA dan Instagram. Terus habis itu ternyata banyak yang beli dari saya. Terus teman saya bilang kalau ya wes ikut aja jualan. Dari aku segini nanti jualan segini, terserah. Terus habis itu mulai jualan kan anak-anak kan coba-coba. Terus habis itu ada yang bosan terus Produknya yang dijual apa? jualan bakso makanan frozen food. Terus habis itu akhirnya mulai jualan bareng, cari-cari lagi produk yang lain. Setelah itu akhirnya banyak yang mau dari saya dan dari teman saya. Keuntungannya Keuntungan terbesar berapa yang pernah diperoleh dalam 1 bulan? dalam 1 bulan 200.000. Oke, tepuk tangan buat Karen. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lola Adila. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Sedikit bercerita Ibu, kalau tadi 2 teman saya sudah berjualan produk, maka saya berjualan jasa. Saya mengetahui bahwa saya memiliki kelebihan pada bidang public speaking. Lalu saya berpikir, Ibu, bagaimana ya kelebihan saya public speaking itu bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan uang. Lalu saya sudah mulai di Instagram saya, mungkin saya bercerita, saya berjualan juga, endorsement, sponsorship gitu. Dan di situ juga saya melihat adanya peluang di mana wirausaha atau UMKM di Kota Mojokerto juga mulai, wah gimana nih, Lola kita kerjasama, kamu promosiin dong di
Dan kelebihannya, saya pernah dalam 1 bulan itu dalam 1 hari saya pernah mendapatkan 1 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Brandon Bu dari kelas 12 IPS 2. Jadi saya mau bercerita tentang berjualan di sosial media ini di era 4.0, yang dimana saya pernah berjualan di membuka bisnis usaha thrifting yang dimana saya mencari saya juga dari sosial media, yaitu marketplace yang pertama dari Facebook, Instagram maupun dari Shopee. Nah, di situ saya juga dari keuntungan itu saya bisa berbagi juga, minta tolong dari teman-teman juga, dari melalui layak misalnya sudah bagi keluar sendiri, dari melalui endorsement dan juga melalui sharing-sharing promo dari teman-teman juga bisa. Jadi keuntungan saya sekitar 1 bulan itu kurang lebih 1 juta sampai 2 juta. Sekian itu. Sudah berapa lama? Baru tahun ini di bulan Januari sampai Februari ini beli. Setelah gabung di Gus. Iya, setelah jadi ini manfaatnya kalau gabung di Gus ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Brandon dari kelas IPS 1, 12 IPS 1. Sebelum awal saya juga berjualan jasa cuci sepatu yang saya promote lewat Instagram. Saya mulai usaha ini dengan beberapa teman saya. Salah satunya di ruangan sini, cuma saya nggak lihat. Dan ada beberapa di sekolah lain. Kita mulai kayaknya kemungkinan bulan April. Dan Tahun ini. iya. Baru ya. Sampai sekarang puji Tuhan masih berjalan. Berapa keuntungan terbesar yang pernah didapatkan selama 3-4 bulan ini? Kalau saat itu pernah dalam 1 bulan 3 juta, 2 sampai 3 juta. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Natasha Christine dari 12 IPS 2. Saya pernah pengalaman berjualan lewat sosmed itu kayak PO makanan, jual makanan. Awalnya saya cuma jadi reseller, tapi lama-lama saya kayak jualan sendiri. Jadi saya buat terus saya PO sendiri. Saya promosikan lewat status, WA, Instagram. Makanan apa yang bisa dibuat oleh Natasha? Kayak kue kering atau jajan pasar itu. Yakin bisa bikin sendiri? Bisa. Iya. Wah, keren ini. Calon pengusaha keren ini. Bisa bikin sendiri ya? Wah, memang hobi masak. Lumayan. Jadi mengembangkan apa yang dimiliki, kemampuannya untuk sesuatu yang menghasilkan. Pendapatan terbesar selama ini berapa, Natasha? Pendapatan terbesar 1 bulan 700. Oh, terima kasih. Tepuk tangan buat Natasha. Baik. Terima kasih anak-anak. Ini 6 orang contoh teman-teman kalian yang memanfaatkan sosial media untuk sesuatu yang menghasilkan secara ekonomi. Apakah itu dalam bentuk berjualan produk, berjualan jasa, ataukah untuk menjualkan kembali atau sebagai resell ataupun endorsement. Sesuatu yang ingin saya garis bawahi dari pengalaman teman-teman kalian 6 orang ini bahwa sosial media itu kan semula digunakan sebagai sesuatu yang untuk berinteraksi sosial. Kita bisa berhubungan dengan banyak orang tanpa perlu bertemu atau bertatap muka secara langsung. Jadi garis bawahnya, sosial media ini adalah media untuk berinteraksi secara sosial, bukan untuk sesuatu yang menghasilkan secara ekonomi. Tetapi karena kreativitas manusianya, sesuatu yang sejatinya fungsinya hanya untuk berinteraksi sosial
ini didorong anak-anak agar mau menjadi anggota koperasi. Karena koperasi ini di dalam skema pengadaan barang dan jasa kementerian, lembaga dan pemerintah itu memiliki posisi yang setara, sama dengan PT, sama dengan CV. Kalau PT itu kekuatannya hanya pada beberapa orang yang memiliki saham di PT tersebut. Kalau sahamnya dimiliki 10 orang, maka kekuatan PT ada pada 10 orang itu. Kalau CV itu kekuatannya hanya pada 2 orang, sekutu dan komanditernya. Tapi kalau koperasi, ribuan anggota koperasi, maka kekuatan ada pada ribuan anggota koperasi itu. Nah, inilah hebatnya. Ekonomi bangsa kita akan kuat kalau masyarakatnya, apalagi generasi milenial dan generasi Z ini mau menjadi anggota koperasi, mau berkoperasi. Ayo kita mulai dari koperasi sekolah. Kita gerakkan bersama-sama agar perekonomian bangsa ini menjadi kuat, dan ke depan kalian semua yang akan menggantikan posisi kita saat ini akan menjadi generasi unggul yang memiliki kreativitas yang terbatas. Sukses semuanya anak-anak, terima kasih. Nah, ini bisa kembali ke tempat, ada souvenir yang bisa diberikan karena sudah berbagi cerita di depan. Terima kasih ya, Jessica. Terima kasih, Gara. Terima kasih, Bapak. Terima Luar biasa. kasih, Gus siapa? Gus Brother.